Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah kajian sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam hari ini, alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, di mana kisah beliau menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang mengenal beliau sebagai seorang nomor dua setelah Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dan ini juga upaya dari kita dalam bentuk real, bahwasanya kita bukan hanya sebatas orang yang mengaku-aku tentang rasa cinta kita dan loyalitas kita kepada para sahabat-sahabat Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kita mencintai apa yang dicintai Nabi. Dan Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam ketika beliau ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka jawabannya adalah Abu Bakar. Maka apa yang dicintai oleh Rasulullah menjadi sesuatu yang kita cintai pula. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah adalah seorang yang penuh dengan perjuangan bersama Nabi, bersama Rasulullah, sehingga banyak pelajaran dari kehidupan beliau sampai kemudian Allah Azza wa Jalla wafatkan. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas tentang perjalanan beliau dalam beberapa kondisi, termasuk juga kondisi ketika beliau menjadi sahabat Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, yang dimuliakan dengan perjalanan bersama Nabi menuju kota Madinah dalam perjalanan hijrah. Begitu juga pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga kita mengisahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah berapa kali ditunjuk sebagai panglima perang, sebagaimana juga terkadang ia menjadi prajurit perang. Dan itu sudah kita sama-sama kisahkan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini melanjutkan kisah perjalanan beliau dan beberapa peristiwa yang penting dalam kehidupan beliau. Di antaranya adalah ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam hendak melaksanakan haji. Sebelum Rasulullah melaksanakan haji, sebagaimana kita ketahui, haji Rasulullah setelah beliau berhijrah itu hanya terjadi satu kali.
yaitu pada tahun ke-10. Namun kesempatan untuk melaksanakan haji sudah ada mulai tahun ke-9. Jadi kesempatan untuk melaksanakan haji sudah ada pada tahun 9. Tapi Rasulullah tidak melaksanakan haji pada tahun 9 dan melaksanakannya pada tahun berikutnya, itu tahun 10 Hijriyah. Lalu bagaimana dengan tahun 9? Pada tahun 9 Rasulullah mengutuskan Abu Bakar dan para sahabat untuk melaksanakan haji. Sehingga Abu Bakar diutus sebagai ketua rombongan yang bertanggung jawab memimpin rombongan para sahabat. Pada akhir di bulan Zulqa'dah di tahun 9 Hijriyah. Pada akhir bulan Zulqa'dah di tahun 9 Hijriyah, Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai ketua rombongan haji. Dan Abu Bakar As-Siddiq membawahi 300 orang dari kalangan sahabat Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah juga menitipkan kepada Abu Bakar 20 onta untuk dijadikan sebagai al-hadi, hewan yang disembelih ya seusai melaksanakan ritual atau rangkaian ibadah haji. Itu namanya al-hadi. Rasulullah mengirimkan 20 onta. Abu Bakar Siddiq sendiri membawa 5 onta. Jadi Rasulullah mengirimkan bersama Abu Bakar 20 onta, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sendiri membawa 5 onta. Tentu belum lagi yang dibawa oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Di sini para ulama membahas mengapa Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam tidak menyegerakan hajinya. Kenapa ditunda sampai tahun ke-10? Padahal Rasulullah memiliki kesempatan semenjak tahun 9. Maka para ulama menjawab bahwasanya Rasulullah tidak melakukan itu karena ia tidak ingin proses haji beliau itu bercampur dengan proses hajinya orang-orang musyrik. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga agar haji beliau itu kelak menjadi haji yang murni yang dilaksanakan hanya orang-orang yang beriman, maka diawali dulu dengan hajinya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar nanti melaksanakan haji, ada beberapa perintah Nabi yang harus diumumkan di tengah-tengah manusia, orang muslim ataupun orang kafir yang melaksanakan haji, agar menjadi maklumat dan ini menjadi muqaddimah untuk kemudian pada tahun berikutnya Rasulullah pergi haji. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang melaksanakan haji dari semenjak dahulu itu bukan hanya orang muslim saja. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang dilaksanakan dari umat ke umat. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam di zaman mudanya juga biasa melaksanakan ibadah haji. Tapi semenjak Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam pindah ke Madinah, beliau terhalangi untuk melaksanakan haji. Kemudian tidak terlaksana kecuali setelah 10 tahun beliau tinggal di Madinah, baru diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan haji. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah ditunjuk oleh Nabi agar memimpin para sahabat. Di saat Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan kota Madinah bersama para sahabat, dan di tengah perjalanan antara Madinah dan Makkah, Allah Azza wa Jalla menurunkan beberapa ayat dari surat At-Taubah, bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Allah menurunkan beberapa ayat dari surah At-Taubah. Lalu kemudian Rasulullah ingin
agar surah At-Taubah ini dibacakan di musim haji di antara para hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, kafir ataupun mukmin. Maka Rasulullah mengutuskan Ali bin Abi Thalib dengan membawa ontanya yang dikenal dengan Al-Qaswa. Salah satu onta Rasulullah namanya Al-Qaswa. Ali menungganginya dan Ali diperintahkan Rasulullah untuk memberikan dan membacakan surat At-Taubah kepada para hujjaj, para orang-orang yang melaksanakan haji. Maka Ali menyusul. Abu Bakar sudah jauh terlebih dahulu berangkat, kemudian Ali menyusul. Di tengah perjalanan, Abu Bakar As-Siddiq mendengar suara Al-Qaswa. Dikira Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Dikira Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Ternyata itu adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah. Dan di situ Abu Bakar bertanya kepada Ali, apakah engkau diutuskan untuk memimpin kami atau diutuskan sebagai seorang utusan membawa pesan? Karena kan pemimpinnya Abu Bakar. Tapi ketika Ali datang, Abu Bakar bertanya, apakah engkau diutuskan Nabi sebagai pemimpin atau diutuskan sebagai pembawa pesan? Maka Ali mengatakan, aku diutuskan membawa pesan. Akhirnya kemudian ditunjukkanlah pesan yang harus disampaikan Ali nanti pada proses haji atau di tengah-tengah orang-orang yang melaksanakan haji. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan dengan Ali dan sampai pada tanggal 10 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan Yaumun Nahar, bagi yang tidak haji itu mengenalnya dengan Idul Adha. 10 Zulhijjah, disitulah orang sedang berkumpul di tengah mataf, tempat tawaf. Di situ Ali bin Abi Thalib mengumumkan apa yang telah diperintahkan Nabi untuk diumumkannya, termasuk membacakan surat At-Taubah. Karena juga ada beberapa jamaah yang mungkin tidak hadir di situ, Abu Bakar mengutuskan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda untuk menyampaikan pengumuman yang sama. Ada 4 poin yang disampaikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Poin yang pertama adalah larangan bagi orang-orang musyrik untuk melaksanakan haji setelah tahun ini, setelah tahun 9 yani. Jadi Ali mengatakan sesuai dengan apa yang disabda Nabi, la yahujjanna ba'da hadzal 'ami musyrik. Tidak ada yang boleh melaksanakan haji setelah tahun ini dari kalangan orang yang musyrik. Sehingga haji hanya dilaksanakan orang-orang yang beriman. Tentu kita mengetahui bahwa sekarang Makkah itu di bawah kekuasaan Nabi. Makkah sudah takluk. Makkah sudah menjadi bagian dari negara Islam. Sehingga di sini aturan Nabilah yang berjalan. Maka itu poin yang pertama, larangan bagi orang-orang kafir untuk melaksanakan haji setelah tahun 9. Jadi tahun 9 masih ada orang-orang kafir melaksanakan haji bersama kaum muslimin. Poin yang kedua adalah larangan tawaf dalam kondisi telanjang. Larangan tawaf dalam kondisi telanjang. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang melaksanakan tawaf dalam kondisi telanjang. Kenapa demikian? Keyakinan orang-orang Arab yang mereka bukan bagian dari Quraisy, ketika mereka melaksanakan tawaf, maka mereka harus menggunakan pakaian yang suci. Dan pakaian yang suci menurut mereka itu adalah pakaiannya orang-orang yang tinggal di tanah haram. Sehingga kalau mereka tidak memiliki pakaian yang orang yang tinggal di tanah haram, mereka akan membelinya atau menyewanya. Kalau tidak memiliki uang untuk membeli dan menyewa, maka mereka akan tawaf dengan telanjang.
al-yawma yabdu kulluhu atau al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Hari ini tampak sebagian auratku atau seluruhnya, dan yang tampak aku tidak perbolehkan orang melihatnya. Tapi bagaimana orang dalam posisi tawaf dalam kondisi telanjang, bagaimana tidak bisa terlihat? Maka ini poin yang kedua, larangan bagi orang-orang tawaf dalam kondisi telanjang. Poin yang ketiga adalah pemberian kabar bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman. La yadkhulul jannata illa mu'min. Ini pemberian kabar bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman. Lalu kemudian poin yang terakhir adalah pemberian kabar bahwa siapapun yang memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah, maka akan berakhir sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati. Dan bagi siapapun yang tidak memiliki perjanjian damai, maka memiliki waktu 4 bulan. Jadi bagi siapapun yang memiliki perjanjian damai, maka perjanjian ini berlaku sampai akhir waktu yang sudah ditentukan. Namun bagi yang tidak memiliki perjanjian damai, maka diberi waktu 4 bulan. Setelah itu Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini maksudnya perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Perjanjian damai dengan orang-orang kafir. 4 poin itulah yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari peristiwa ini kita mengetahui, dan ini isyarat, salah satu isyarat yang ada tentang kedudukan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi khalifatul muslimin. Karena Rasulullah memberikan satu tugas haji pertama bagi orang-orang Islam, bagi para sahabat, diberikannya kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada yang lainnya. Maka ini isyarat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling pantas dan pas ketika menggantikan Rasulullah dalam tugasnya sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagai pemimpin kaum muslimin. Begitu juga kita melihat dari peristiwa ini kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, di mana Rasulullah tidak mengutuskan yang lainnya sebagai wakilnya, tapi yang diutuskan adalah kerabat dekatnya, menantunya, dan anak pamannya, agar berita yang disampaikan itu benar-benar diyakini sebagai perintah dan pesan dari Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Lalu kemudian dari peristiwa ini juga diambil faidah bahwasanya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memuliakan seorang Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, maka Abu Bakar bertanya, memposisikan dia, apakah ia sebagai seorang pemimpin atau ia sebagai seorang utusan membawa pesan. Artinya kalau dia menjawab sebagai seorang pemimpin, maka Abu Bakar akan menyerahkannya. Tapi ternyata Ali hanya membawa pesan dari Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dan tentu ini semua menunjukkan bahwasanya para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam memiliki hubungan yang sangat kuat, yang sangat erat dengan keluarga Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dan ini tampak dalam satu peristiwa dan banyak peristiwa yang lain menunjukkan hal tersebut. Ini salah satu kisah yang dimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah diberikan satu tugas oleh Nabi untuk memimpin kaum muslimin haji. Tentu setelah itu pada tahun berikutnya
Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam melaksanakan haji, di mana Rasulullah disebutkan sebagian ahli sejarah ketika beliau berada di Makkah, maka terkumpullah kumpulan sahabat Rasulullah yang paling banyak. Dikabarkan sampai 100.000 sekian para sahabat Nabi yang menghadiri haji bersama Nabi. Tentu kalau dibandingkan dengan hari ini sedikit. Karena orang yang haji hari ini di atas 3 juta mungkin. Gak ada apa-apanya. Tapi tentu berbeda. Mengapa? Karena itu haji bersama Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Jadi jumlah para sahabat pada waktu itu 100.000 yang hadir bersama Nabi ya ketika haji ini. Tentu kita harus menyadari pula ada banyak para sahabat yang sebelum peristiwa haji ini sudah wafat, sudah gugur dalam medan pertempuran. Berarti jumlah para sahabat sebenarnya lebih banyak daripada itu. Ya, lebih banyak daripada itu. Itulah salah satu peristiwa yang penting bagi Abu Bakar As-Siddiq sebagai isyarat kedudukan beliau dan juga kelayakan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin kelak ketika beliau memang kemudian ditunjuk sebagai Khalifatul Rasulullah, penggantinya Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kisah yang lain yang berkaitan dengan kedudukan dan menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal orang yang terdepan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Tidak pernah mau kalah. Bahkan secara realita, secara real Abu Bakar selalu paling depan mengalahkan yang lainnya. Sehingga ada beberapa peristiwa yang menunjukkan hal tersebut. Di antara peristiwa yang penting, di antara peristiwa yang penting yang dikisahkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Umar ibn Khattab mengisahkan suatu perintah atau suatu kisah yang penting, yaitu suatu saat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Dalam satu periwayatan, maksudnya bersedekah ini karena diperlukan untuk persiapan perang terakhirnya Rasulullah, yaitu Ghazwatul Usrah. Ghazwatul Usrah atau Ghazwatul Tabuk. Dikarenakan pada peperangan ini memang kesiapan kaum muslimin sangat minim. Karena kebetulan belum terjadi panen bagi orang-orang yang memiliki kebun kurma. Sehingga kebutuhan perang yang banyak itu tidak terpenuhi. Maka Rasulullah di sini memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Itu di sebagian periwayatan. Namun di sini tidak disebutkan dalam peristiwa apa. Intinya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Maka Umar bin Khattab yang mendengarkan perintah ini, kata Umar, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Dengan cara apa? Dengan cara ia bersedekah dengan harta yang banyak menurut Umar dan menurut kita. Umar membawa harta yang banyak. Kata Umar, aku membawa setengah dari hartaku. Setengah dari hartanya Umar. Ini bukan main-mainnya. Membawa harta setengahnya, setengah harta yang dimiliki. Ini bukan hanya zakat yang hanya 2,5% atau 10%, kalau zakat bertanya atau 5%. Setengah dari harta yang dimilikinya dibawa. Lalu sampainya di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya tentu melihat harta ini. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, masih ada yang semisalnya Rasulullah. Setengahnya berarti kan. Lalu kemudian
Umar merasa sudah berhasil mengalahkan Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Allah membawa seluruh yang dimilikinya. Seluruh yang dimilikinya. Bukan setengah, bukan 2/3, seluruhnya. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka jawabannya Abu Bakar adalah, aku serahkan keluargaku kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku serahkan keluargaku kepada Allah dan Rasul-Nya. Disinilah tampak sekali sabda Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, bahwasanya orang itu, hamba Allah itu kaya ketika Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seorang di antara kalian yang menemui pagi harinya, satu, dalam kondisi aman, dua, dalam kondisi sehat, tiga, memiliki keperluan satu harinya. Tiga hal itu. Kalau sudah memiliki tiga hal ini, kata Rasulullah, maka itu hakikatnya dia telah memiliki dunia dan seisinya. Jadi orang kaya hitungannya. Itulah yang tampak pada Abu Bakar As-Siddiq. Semua harta diberikan, halas. Tidak ada yang disisakan. Radhiyallahu taala anhu Allah. Ketika Umar bin Khattab melihat apa yang diberikan Abu Bakar, maka kata Umar, demi Allah, setelah hari ini aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu lagi. Karena menurut Umar sudah banyak yang diberikan. Menurut kita juga sudah banyak. Setengah dari harta bisa dibayangkan. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih banyak membawa harta. Atau lebih banyak apa pengorbanannya ketimbang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ini satu peristiwa. Peristiwa yang lain yang menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq selalu unggul, selalu terdepan dalam menjalankan ketaatan. Dikisahkan suatu saat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam begadang malam bersama Abu Bakar, bersama Umar. Dan biasanya Rasulullah ketika tidak segera tidur, karena sunnahnya memang segera istirahat di awal malam. Tapi biasanya Rasulullah ketika mengakhirkan tidur malamnya itu dikarenakan ada perkara kaum muslimin yang harus dibincangkan. Dan itu yang sedang dibincangkan oleh Abu Bakar bersama Rasulullah bersama Umar. Di rumahnya Abu Bakar. Setelah mereka selesai berbincang, bermusyawarah, ketiganya keluar. Ketika ketiganya keluar, mereka mendapati seseorang di masjid Rasulullah sedang sholat. Sholat malam berarti ya. Sedang sholat malam. Kemudian Rasulullah menyimak dan mendengarkan bacaannya. Kemudian Rasulullah menyimak dan mendengar bacaan. Tentu kita bayangkan bahwasanya ini peristiwa di zaman Nabi, di mana tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Di malam hari. Maka sangat susah orang mengenal siapa yang sholat ini. Kecuali kalau hafal suaranya. Ya berbeda dengan zaman kita. Ini benar-benar di zaman Nabi yang tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tidak ada penerangan. Dan di malam hari. Tapi orang ini membaca ayat-ayat yang itu kemudian Rasulullah mendengarkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda. Sebelum Rasulullah bersabda, Umar dan Abu Bakar hampir saja mengetahui siapa yang sholat ini. Karena dari suara tadi. Tapi sebelum mereka keduanya mengetahui, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ay yaqra'al Qur'ana ratban kama unzil falyaqra'hu ala qira'at Ibn Ummi Abd. Orang yang ingin membaca Al-Quran
masih dalam kondisi hangat, masih dalam kondisi basah, maksudnya masih dalam kondisi baru sebagaimana diturunkan, maka hendaknya dia membaca dengan apa yang atau cara yang dibacanya oleh Ibn Ummi Abd, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang sholat ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Orang yang sholat di malam hari ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian orang ini setelah selesai sholat dia berdoa. Iya, orang ini setelah selesai sholat dia berdoa. Ya, setelah selesai sholat ia berdoa. Maka Rasulullah yang mengatakan sal tu'tah, sal tu'tah, mintalah engkau akan diberi, mintalah engkau akan diberi. Lalu kemudian orang ini berdoa. Ini diantara doanya yang didoakan Abdullah ibnu Mas'ud. Kata beliau, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta keimanan yang tidak ada riddah di dalamnya, tidak ada kemurtatan di dalamnya, kembali dari keimanan. Wa na'iman la yanfad. Aku minta karunia yang tidak pernah habis. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan aku minta agar bersama Nabi kelak di surga Allah Azza wa Jalla dalam posisi yang paling tinggi dalam kekekalan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Tiga permintaannya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sudah mengatakan apa? Permintaan itu dikabulkan. Kan tadi kata sal tu'tah, mintalah akan dikabulkan. Maka dia minta. Kemudian karena Rasulullah ini kan mengatakannya di depan Abu Bakar dan Umar, Abdullah bin Mas'ud tidak tahu apa yang dikatakan Nabi. Abdullah bin Mas'ud fokus dengan doanya, fokus dengan sholatnya tadi. Sedangkan Rasulullah mengatakan itu kepada Umar dan kepada Abu Bakar, sal tu'tah. Orang ini kalau dia minta nanti akan diberi. Maka Umar berazam di pagi harinya untuk mengabarkan Abdullah ibnu Mas'ud dengan kabar yang gembira ini. Dan idkhalus sururi fi qalbil mu'mini sadaqah. Atau minal iman. Termasuk sedekah, termasuk bagian dari keimanan ketika seseorang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Umar ingin melakukan ini. Umar ingin memberikan kabar gembira. Ketika Umar di pagi harinya datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ternyata Abu Bakar As-Siddiq sudah mendahulunya. Padahal nggak ada janjian. Ya, Umar hanya mengatakan dalam dirinya, aku besok akan kabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kabar gembira ini. Ternyata Abdullah ibnu Mas'ud sudah lebih terdahulu mendengar kabar itu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Maka kata Umar, wallahi ma sabaqtuhu ila khairin qat illa sabaqani ilaihi. Tidak, demi Allah, tidak ada satu kebaikan yang aku ingin mendahuluinya kecuali dia telah mendahuliku. Itu kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kisah yang terakhir yang menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sabaqun ilal khair. Orang yang selalu terdepan dalam kebaikan adalah di mana Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam suatu pagi berkumpul dengan para sahabat dan bertanya tentang beberapa pertanyaan. Mungkin sebagian kita juga mengetahui kisah ini. Pertanyaan pertama, Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini dalam kondisi puasa? Seluruh sahabat terdiam. Kecuali Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ini majelis yang Rasulullah normalnya akan dihadiri sahabat-sahabat yang senior pun yang lainnya. Tapi ternyata di majelis itu hanya Abu Bakar yang menjawab. Pertanyaan yang kedua, siapa yang pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian yang terakhir, siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah tergabung pada diri seseorang 4 hal ini kecuali ia masuk ke dalam surga. Yaqulul Qadhi Iyad, Qadhi Iyad mengatakan maksudnya masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Karena keimanan sudah menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Tapi apa yang berbeda dalam mengumpulkan 4 perkara ini? Kata Al-Qadhi Iyad, yang berbeda itu adalah orang yang mampu mengumpulkan 4 hal ini dalam dirinya pada hari itu, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Tanpa hisab. Dan tanpa balasan dari keburukan-keburukan yang telah dilakukan di dunia. Tentu ini sesuatu yang istimewa. Makanya apabila seorang misalkan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla melaksanakan puasa Senin atau Kamis dalam kondisi puasa, atau misalkan dalam kondisi puasa Ramadan, maka melengkapi dengan 3 hal yang lain. Mencari orang sakit untuk dijenguknya, mencari orang yang wafat untuk dihantarkan jenazahnya, lalu kemudian memberikan sedekah, memberikan makan kepada orang miskin. Agar menjadi bagian dari upaya, ya, agar Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini juga menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq di saat para sahabat tidak mampu menjawab, ternyata Abu Bakar As-Siddiq menjawab. Bukan satu amalan. Ditanya 1 nggak ada yang jawab, tanya 2 tidak jawab, tanya 3 tidak jawab, tanya keempat tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ya, radhiyallahu taala an Abi Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq seorang yang selalu tidak terlambat, tidak pernah tertinggal, bahkan terdepan dalam menjalankan kebaikan, maka ada suatu peristiwa di mana Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam bersabda, seseorang yang berinfak dengan menginfakkan 1 pasang, maksudnya 1 pasang ini dikatakan oleh para syurahul hadis adalah unta jantan dan betina, atau kuda jantan dan betina, menginfakkannya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, ini adalah suatu kebaikan. Kalau dia orang yang ahli salah, orang yang rajin melaksanakan salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Kalau dia orang yang ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Kalau dia ahli siyam, maka dipanggil dari pintu yang dikenal dengan Ar-Rayyan. Kalau dia ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Pertanyaan Abu Bakar adalah pertanyaan orang yang haris, orang yang memiliki kesungguhan untuk mendapat bagian dari panggilan pintu surga. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil oleh seluruh pintu surga? Pintu surga jumlahnya ada 8. Ya, pintu surga jumlahnya ada 8. Berbeda dengan pintu neraka yang jumlahnya ada 7. Pintu surga jumlahnya ada 8 dan pintu neraka jumlahnya ada 7. Para ulama mengatakan itu mengisyaratkan dan mempertegas bahwasanya inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu mendahului murkaku. Pintu surga dibuat Allah 8 untuk menunjukkan kasih sayang Allah yang lebih jauh ketimbang murka Allah Azza wa Jalla yang itu tampak di neraka yang pintunya hanya 7. Abu Bakar bertanya, adakah orang yang dipanggil oleh pintu-pintu surga yang 8?
atau pintu-pintu surga yang tadi disebutkan, maka kata Rasulullah SAW, ajal ya wa anta huwa ya Abu Bakar, dan engkaulah orangnya ya wahai Abu Bakar, dan engkaulah orangnya wahai Abu Bakar. Hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini ada lanjutannya. Setelah orang dipanggil dari setiap pintu yang ada, ahli salat dipanggil dari pintu salat, ahli puasa dipanggil dari pintu puasa. Perlu diketahui bahwasanya yang dimaksudkan ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah dan seterusnya itu bukan hanya sebatas orang yang menjalankan kewajiban salat atau kewajiban puasa atau kewajiban zakat. Kalau begitu maka semua kaum muslimin telah menjalankannya. Tapi makanya Rasulullah menyebutnya dengan ahlis salah, ahlis siyam, ahlis sadaqah. Artinya mereka tidak membatasi dan mencukupkan diri dengan solat-solat yang wajib, tapi solat-solat yang sunnah juga dikerjakan, puasa-puasa yang sunnah juga dikerjakan, dan seterusnya. Lanjutan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah pintu-pintu ini memanggil orang-orang sesuai dengan bagiannya, ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, dan setelah mereka masuk dari pintu masing-masing, pintu ini kemudian ditutup dan tidak ada satupun orang yang masuk setelahnya dari pintu-pintu ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang mengkhawatirkan adalah ketika Rasulullah bersabda, pintu ini akan ditutup dan setelah itu tidak ada orang yang akan bisa masuk dari pintu tersebut. Yang mengkhawatirkan adalah diri kita. Bertanya masing-masing tentang dirinya. Apakah dia ahli salah sehingga dipanggil? Ataukah dia ahli siyam sehingga dipanggil? Ataukah dia ahli sadaqah sehingga dipanggil? Ataukah dia yang lainnya, ahli jihad yang dipanggil? Kata Rasulullah, kalau pintunya sudah tutup, maka tidak akan lagi seorang pun bisa masuk dari pintu tersebut. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dari 8 pintu, maka jangan mungkin berhayal, walaupun bisa saja orang akan dipanggil dari 8 pintu di antara kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kalau seandainya kita seakan-akan berhayal dipanggil dari 8 pintu surga, setidaknya kita berupaya kepada salah satu pintu yang ada. Kalau kita bukan ahli salah, maka jadilah ahli siyam. Kalau kita bukan ahli siyam, maka jadilah sedekah. Saddidu wa qaribu, berupaya dan terus berusaha. Itu yang disabdakan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Makanya ini adalah balasan bagi Abu Bakar yang selalu terdepan dalam menjalankan kebaikan. Ia dipanggil oleh pintu surga yang 8-8-nya, semuanya memanggil. Karena memang beliau adalah seorang yang ahli dalam seluruh peribadatan dan ketaatan. Baik. Sudah masuk waktu azan Isya ya? Mungkin azan Isya dulu baru kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Di antara hal yang istimewa yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, Abu Bakar As-Siddiq ini pandai menafsirkan mimpi. Abu Bakar As-Siddiq ini pandai menafsirkan mimpi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imamul Hakim di dalam Mustadraknya dari Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, Ummi Abdillah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Aisyah ini mengisahkan satu kisah. Pada suatu saat ia bermimpi dan dalam mimpi itu ia melihat ada 3 rembulan. Yang 3-3-nya itu jatuh dan masuk ke dalam kamarnya. Maka Aisyah ini bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini Rasulullah masih hidup. Abu Bakar As-Siddiq ya juga dalam kondisi
masih hidup dan masih sehat, tidak ada problem, tidak ada masalah. Maka Aisyah bertanya, ini mimpi apa artinya? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengartikan bahwasanya kalau mimpimu itu benar-benar seperti apa yang kau katakan, maka akan ada 3 orang yang dimakamkan di dalam kamarmu, dan ketiganya ini adalah orang-orang yang paling terbaik di permukaan bumi Allah ini. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah dan kemudian dimakamkan di kamar Aisyah, maka Abu Bakar mengatakan, ya Aisyah, ini adalah rembulanmu yang pertama dan sebaik-baik rembulan. Maka tunggulah yang berikutnya. Ternyata benar. Yang berikutnya adalah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kemudian yang ketiga adalah Umar ibn Khattab. Jadi Aisyah sudah memimpikan itu dan ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ini satu di antara kisah bahwa Abu Bakar orang yang memiliki keahlian dalam menafsirkan mimpi. Di antara yang lain adalah kisahnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Khalid ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayyah. Khalid ibn Sa'id ibn al-As ini sahabat dari kalangan muhajirin, dan bukan hanya sebatas dari kalangan muhajirin, bahkan dari kalangan as-sabiqin al-awwalin. Termasuk orang-orang awal masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan ia adalah orang ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah. Saking memang masuk Islamnya di awal-awal keislaman. Tapi apa yang membuat ia masuk Islam? Yang membuatnya masuk Islam itu satu mimpi yang kemudian ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu mimpinya? Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu taala anhu ardah, dalam mimpi tersebut ia melihat dirinya di satu tepi di mana bawahnya adalah neraka, atau satu tepi di bawahnya adalah parit yang itu isinya adalah api. Maka kemudian dia melihat parit ini atau api itu, dan ternyata luasnya sangat luar biasa. Lalu kemudian ia melihat ayahnya Khalid ibn Sa'id ibn al-As, berarti Sa'id ibn al-As, mendorongnya untuk masuk. Ayahnya mendorongnya untuk masuk. Ini semua dalam mimpi. Lalu kemudian di sisi lain ia melihat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam menarik pinggangnya agar tidak terjatuh. Jadi yang satu mendorong ayahnya dan Rasulullah menarik pinggangnya agar dia tidak terjatuh. Maka tentu orang yang melihat mimpi tersebut akan takut, maka dia terbangun, kaget ya. Setelah ia terbangun, ia menyadari bahwasanya ini mimpi tidak mungkin hanya sebatas mimpi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mimpinya seperti itu. Lalu kemudian ia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Maka kata Abu Bakar, engkau diinginkan untuk melakukan kebaikan. Urida bika khairan. Maksudnya Allah menginginkanmu untuk menjadi orang baik. Makanya Allah Azza wa Jalla berikan pesan melalui mimpi ini. Maka kemudian Abu Bakar membawanya kepada Muhammad ibn Abdullah, dipertemukan kepada Rasulullah, kemudian dikatakan ikutilah dia. Maka kemudian disitulah Khalid atau Ibnu Sa'id Ibn Al-As radhiyallahu taala anhu arda masuk Islam dan menjadi orang di antara kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam. Ya, termasuk Utsman, termasuk Sa'ad ibn Waqqas, termasuk Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya adalah Khalid ibn Sa'id ibn Al-As radhiyallahu taala anhu ardah. Tentu
ada beberapa kisah yang lain yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah adalah orang yang pandai menafsirkan mimpi. Bahkan beberapa kali ia menafsirkan mimpi di hadapan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Di antara hal yang penting pula dalam peristiwa dan kisah Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam adalah satu kisah yang menyebabkan turunnya ayatut tayammum, ayat bertayamum. Apa ini kisahnya? Kisahnya suatu saat Abu Bakar dan para sahabatnya bersama Rasulullah dalam kondisi safar. Lalu kemudian ketika dalam kondisi safar ini tiba-tiba Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha terputus kalungnya. Kalungnya Aisyah terputus dan jatuh. Maka Rasulullah mencarinya dan memerintahkan para sahabat untuk mencarinya. Ini apa namanya? Suatu peristiwa yang cukup unik ya. Karena ibunda Aisyah sang istri kehilangan kalungnya. Maka Rasulullah tidak melanjutkan perjalanan hanya karena untuk mencari kalungnya Aisyah. Dan bukan beliau sendiri yang mencarinya, memerintahkan seluruh sahabat untuk ikut mencarikannya. Itu bukti dari Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam ketika ditanya oleh Amr ibn al-As, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Aisyah yang paling kau cintai. Ya Rasulullah, minar rijal, dari kalangan laki-laki. Kata Rasulullah, abuha, ayahnya. Dan ini terbukti. Sedangkan para sahabat pada waktu itu kehabisan air. Harusnya mereka melanjutkan perjalanan sampai mendapatkan air, baru kemudian mereka bisa beristirahat, sholat dan seterusnya. Tapi dalam posisi kehabisan air. Laisu alama. Maka orang-orang, ya, para sahabat tentu nggak berani mereka protes kepada Nabi. Mereka mendatangi Abu Bakar. Mereka mendatangi Abu Bakar dan dalam tanda kutip tadi ya, protes kepada Abu Bakar, mengadukan kepada Abu Bakar. Dan mereka mengatakan, ya Abu Bakar, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Aisyah? Membuat Nabi mencari kalungnya dan membuat orang semuanya mencari kalungnya. Maka Abu Bakar mengetahui itu, langsung Abu Bakar berdiri dan menghampiri Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tapi sayangnya Abu Bakar ketika memarah sama Aisyah, Rasulullah sedang tidur dan kepalanya di pahanya Aisyah. Enggak bisa apa-apa. Maka di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah tentu memarahi Aisyah tapi tidak bisa dengan keras suara, jadinya nggak ada, dalam tanda kutip jadi nggak ada rasanya kan gitu. Karena tidak mau mengganggu Rasulullah di satu sisi. Abu Bakar tentu memarahi Aisyah, ini gara-gara kamu orang nggak ada air, semua protes dan seterusnya. Dan kemudian Abu Bakar juga kemudian yata'anuni biyadihi fi khasirati. Dia menggunakan tangannya, ia menekan bagian pinggangnya Aisyah. Maksudnya sambil dia memarahinya. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu dan seterusnya. Lalu kemudian Rasulullah bangun dan orang-orang datang, ya Rasulullah sudah datang waktu sholat sedangkan kita tidak punya air. Ya. Sudah datang waktu sholat sedangkan kita tidak memiliki air. Di dalam kisah ini, karena para sahabat jumlahnya banyak, ini ada sebagian yang datang kepada Rasulullah. Ada yang datang kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidur.
Yang datang sebagian, yang lainnya dalam posisi tidak ada air, yang lainnya ada yang langsung sholat. Karena waktu itu belum ada syariat tayamum. Ada yang lainnya menunggu jawaban dari Rasulullah. Sehingga dari peristiwa ini, kalau kita mengetahui secara fikihnya, para ulama fikih itu berbeda pendapat dalam satu kisah ini menjadi 4 pandangan. Bagaimana ya ketika seseorang tidak mendapatkan ganti, tidak ada air, tidak ada debu. Kalau peristiwa ini kan hanya karena tidak ada debu, tapi pada waktu itu debu belum menjadi pengganti air. Jadi seakan-akan kewajibannya hanya menggunakan air. Kalau sekarang kita bagaimana kalau seseorang yang disebut dengan faqidut tahurain, tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu. Kan posisinya sama seperti kondisi para sahabat yang hanya mendapatkan debu, tapi debu waktu itu belum menjadi syariat untuk tayamum. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kewajibannya adalah sholat dalam kondisi apapun, tapi kemudian mengganti. Sebagian yang lain mengatakan tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak sholat pada waktunya, tidak pula mengganti di luar waktunya. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya dia cukup sholat dan tidak perlu mengulang. Sebagian lain yang mengatakan tidak perlu sholat tapi nanti dia mengganti. Jadi ada 4 pandangan dari satu hadis ini, dari peristiwa ini. Intinya, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat At-Tayammum, dan di sini kemudian Usaid bin Hudhair, seorang sayyid dari kalangan Ansar, mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan peristiwa pertama yang membawa keberkahan kalian kepada umat ini. Taib, ini bukanlah peristiwa pertama keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ternyata subhanallah ini memang bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah. Setelah mereka tayamum selesai semua, ketika mereka sudah putus asa untuk mendapatkan kalungnya Ibunda Aisyah, ternyata ketika ontanya diberdirikan, kalung itu berada di bawah onta. Jadi nggak jauh-jauh. Orang mencari sana sini nggak ketemu, ternyata kalung itu di bawah onta. Tapi subhanallah, ini memang cara Allah untuk mensyariatkan suatu syariat. Jadi sebenarnya hilangnya kalung itu bukanlah sesuatu yang seberapa, tapi justru menjadi hal yang berharga karena syariat ini menjadi syariat dan keringanan bagi umat Islam sampai hari kiamat. Ketika ia tidak mendapatkan air tapi datang waktu sholat, maka melaksanakan tayamum. Itulah yang dikatakan Usaid bin Hudhair, ini adalah keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Adalah keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar, dan ini bukan yang pertama kali. Dan ini bukanlah yang pertama kali peristiwa itu terjadi. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari peristiwa ini dan apa yang dikatakan Usaid bin Hudhair ketika ia mengatakan bahwa ini bukanlah peristiwa pertama kali keberkahan kalian yang ada pada keluarga Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya memang keluarga ini dari mulai ayahnya sampai anaknya sampai bahkan keluarga Abu Bakar ke atas, yaitu ayahnya Abu Bakar, ibunya Abu Bakar, ke bawah cucunya Abu Bakar, satu keluarga ini adalah keluarga yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, keluarga yang dipenuhi karena tidak ada sahabat Rasulullah yang keluarganya itu 3 generasi semuanya menjadi sahabat. Generasi kakek, generasi ayah, generasi anak. Kecuali keluarganya Abu Bakar. Sahabat-sahabat yang lain nggak ada. Kalaupun ada, hanya generasi ayah, generasi anak ada. Umar sama anaknya, Abdullah bin Umar. Sahabat. Az-Zubair sama anaknya, Abdullah bin Zubair. Tapi 3 generasi, dari mulai kakeknya, ayahnya, anaknya, itu hanya keluarganya Abu Bakar.
Ayahnya Abu Bakar namanya Abu Quhafah, seorang sahabat. Abu Bakar seorang sahabat. Putra putrinya Abu Bakar sahabat. Jadi ini 3 generasi semuanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus. Dan ini tidak ada yang menandinginya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada yang menandingi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Tidak Umar, tidak Uthman, tidak yang lainnya. Padahal yang lebih senior banyak. Seperti contoh misalkan Hassan ibn Thabit. Atau misalkan Hakim ibn Hizam. Banyak beberapa generasi sahabat yang secara usia lebih senior. Tapi tidak mendapatkan fadilah dan kemuliaan yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ini sampai jam berapa ini? Sudah selesai ya? Cukup ya? Insyaallah. Itulah beberapa kisah dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda tentang keistimewaan beliau dan juga tentang kemuliaan beliau di sisi Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam dan di sisi para sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagai penutup, untuk menegaskan kembali bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu manusia yang tidak mungkin terulang. Ya. Sekali lagi sebagai penutup bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang tidak mungkin pernah terulang. Seluruh sifat kebaikan yang ada pada dirinya tidak akan mungkin terwujud pada seseorang setelahnya. Sekelas Umar, sekelas Uthman, sekelas Ali dan seluruh sahabat yang ada. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah ditimbang oleh Allah dalam satu mimpinya Rasulullah. Rasulullah ini mimpi, kemudian dalam mimpi itu ada timbangan, ada 2 sisi. Rasulullah diletakkan satu sisi, kemudian umatnya semua ini diletakkan satu sisi. Maka Rasulullah lebih berat. Kemudian Rasulullah diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar diletakkan satu sisi, seluruh umat. Ingat, seluruh umat berarti termasuk Umar di dalamnya. Diletakkan satu sisi, maka Abu Bakar lebih berat. Abu Bakar dipisah, kemudian Umar diletakkan, maka Umar lebih berat daripada seluruh umat. Kemudian Umar dipisah, kemudian yang terakhir adalah Uthman diletakkan dan Uthman lebih berat daripada seluruh umat. Maka penting untuk diketahui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang yang mungkin tidak pernah terulang dalam sejarah. Tidak mungkin. Dan seluruh sifat yang dimilikinya hanyalah dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan berarti ketika tidak mungkin terulang kemudian kita tidak bisa mengambil pelajaran. Lalu kemudian sama aja kita bercerita tentang suatu hayalan. Karena itu tidak mungkin terulang pada seseorang. Tidak. Tentu ketika kita bercerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, maka kita kemudian benar-benar menghargai perjuangan mereka dan kedudukan yang mereka capai itu tidak dari sesuatu yang didapatkan dengan leha-leha, dengan santai-santai, tapi perjuangan yang berat. Makanya pantas kalau memang kita tidak bisa mencapai derajat mereka karena antara usaha upaya yang kita lakukan dengan usaha dan upaya yang mereka lakukan tentu berbeda. Lebih-lebih lagi kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka itu juga menjadi perbedaan yang sangat jauh antara kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.